Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia selalu tentunya buat sahabat, rekan, dan saudaraku semuanya dimanapun berada. Kami juga tidak lupa mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita di sepanjang hari ini tentunya dapat lebih bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sahabat-sahabat tanam yang berbahagia, kegiatan ataupun aktivitas serba di pagi hari ini masih tetap di seputaran tentang tanaman. Dan di pagi hari ini pula serba tanam ingin mereview kembali atau ingin merawat kembali tanaman bonsai kelapa yang tertanam secara alami langsung di tanah dan tertanam di sudut halaman. Dan kalau kita lihat memang tanaman bonsainya sudah cukup dewasa ataupun sudah cukup tua, dan usianya memang sudah memasuki usia yang ke-3 tahunnya. Dan dapat serba informasikan bahwa tanaman kelapa ini sudah dilakukan pembonsaian pada 3 bulan yang lalu, dan sudah kita buatkan videonya dan kita juga sudah tayangkan di episode yang lalunya. Dan untuk menjawab keraguan ataupun pertanyaan dari rekan ataupun sahabat serba yang mengatakan apakah tanaman bonsainya yang telah dilakukan pembonsaian pada 3 bulan yang lalu masih hidup, apakah masih tumbuh, dan kalaupun masih hidup bentuknya seperti apa. Untuk itu pada kesempatan pagi hari yang bahagia ini, pada pagi hari yang cukup cerah ini, serba tanam dapat reviewkan kembali tentang tanaman kelapa yang usianya memang sudah dewasa dan tertanam secara alami. Kita lakukan pembonsaian. Kalau kita perhatikan, alhamdulillah tanaman bonsai kelapa yang telah kita bonsai 3 bulan yang lalu ternyata masih hidup dan dapat tumbuh subur. Kalau kita perhatikan pada bagian bawah, khususnya pada bagian batang, ini sepertinya tumbuh dengan subur, sahabat. Kemudian kita naik ke atas, bagian tunas juga sepertinya sudah ada mulai perubahan dengan ditandai adanya tangkai ataupun daun ataupun pelepah ataupun belaraknya yang sudah bertambah. Ini sahabat, pohon kelapanya yang sudah kita lakukan pembonsaian pada 3 bulan yang lalu. Coba kita perhatikan dari semua sisi seperti apa, kira-kira seperti ini. Dan sahabat serba tanam yang berbahagia, memang sengaja serba tanam ambilkan gambar posisi yang saat ini hampir menyerupai, hampir sama dengan pengambilan gambar pada saat kita lakukan pembonsaian di 3 bulan yang lalu, karena kita juga perlu mengingat-ingat kembali tanamannya sudah tumbuh seperti apa. Kemudian juga karena memang tempatnya ataupun lokasinya untuk pengambilan gambar sempit. Ini kira-kira sahabat tanaman pohon kelapa yang telah kita lakukan pembonsaian 3 bulan yang lalu ternyata juga bisa tumbuh dengan baik. Namun untuk melihat hasil yang maksimal seperti apa nantinya, bentuknya seperti apa, kita sendiri, serba tanam sendiri juga masih belum mengetahui. Serba berharap sih tanaman bonsai kelapa ini dapat tumbuh dengan subur, kemudian pada bagian daunnya atau pelepahnya atau belaraknya dapat tumbuh tidak terlalu panjang, artinya sama seperti bonsai yang kita lakukan pembonsaian sejak dari kecil, sejak dari buah kelapanya. Jadi menginginkan untuk pelepahnya nanti atau belaraknya nanti tidak terlalu panjang. Kami berharap mudah-mudahan nanti dapat tumbuh seperti pohon palem botolnya, kalau nggak salah palem botolnya. Nah ini agak sedikit unik karena serba pikir untuk bonsai kelapa ini ataupun pelepah daripada
pohon kelapa ini lebih banyak ketimbangan palem botolnya. Dan juga berharap mudah-mudahan setelah agak normal, setelah dilakukan perawatan, pohon kelapa ini dapat berbuah, kemudian bentuknya seperti pohon palemnya akan cukup indah. Dan sekali lagi, tanaman bonsai ini perlu perawatan yang intensif, perlu perawatan yang intens, karena bonsai apapun, baik kelapa ataupun tanaman yang lain, kalau tidak dilakukan perawatan maka tumbuhnya akan kembali normal, seperti alami, pelepahnya kembali memanjang. Oke, sebelum kita melihat dan melakukan perawatan terhadap bonsai pohon kelapa ini, sahabat, kita melihat kilas balik dari video 3 bulan yang lalu yang telah kita tayangkan. Maksudnya adalah sebagai bahan pembanding sebelum kita lakukan pembonsaian pada 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang sudah memasuki bulan ketiga. Nanti kita bandingkan perbedaannya seperti apa. Oke sahabat, langsung saja. Baiklah sahabat, kita sudah melihat bersama video utama dan cuplikan beberapa gambar-gambar dari video yang lalu atau video 3 bulan yang lalu. Akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa pohon kelapa yang ditanam secara alami dan tumbuh seperti biasa, namun pada saat itu posisinya yang kurang tepat karena terhimpit oleh bangunan. Kemudian pada saat itu daripada kita buang atau kita tebang, maka kita lakukan pembonsaian, dan hasilnya adalah bahwa pohon kelapa ini yang sudah terbonsai ini juga dapat tumbuh subur seperti biasa. Dan selanjutnya, agar tanaman pohon kelapa yang sudah terbonsai ini dapat tumbuh seperti yang diharapkan, seperti yang disampaikan di video awal, kita akan melakukan perawatannya agar tanaman bonsai ini dapat tumbuh dengan baik dan juga mempunyai karakter yang bagus. Dan pada pagi hari ini pula kami akan melakukan pembonsaian, dan karena melihat situasinya ataupun pohon kelapanya seperti ini, kita cukup menggunakan alat untuk membonsainya, yaitu dengan menggunakan gunting, kemudian pisau yang kecil, juga cutter yang khas 3 bulan yang lalu untuk melakukan pembonsaian. Sedangkan sistem yang akan kita pakai pada pembonsaian di pagi hari ini masih tetap seperti biasa, melakukan sayat mawarnya untuk mengurangi atau untuk membuang pelepah-pelepah yang tidak diperlukan. Oke sahabat, kita langsung saja pada praktek perawatannya. Baiklah, kita langsung pada prakteknya saja ya sahabat. Kita lakukan perawatan seperti biasa, melakukan penyayatan secara tersusun mulai dari bawah sampai ke bagian atasnya. Dikandung maksud agar kita dapat mengetahui sejauh mana nanti kalau kita misalnya sudah lakukan penyayatan untuk tunas ini mampu istilahnya kuat atau tidak. Oke, kita langsung praktekkan saja. Alat yang pertama kita ambil adalah dengan menggunakan pisau, karena memang ini pelepahnya sudah termasuk kategori pelepah yang cukup besar. Kalau menggunakan cutter ya nanti kita bergantian saja, bisa patah juga. Oke, dari bawah coba kita lihat, ini bekas daripada pelepah atau belaraknya yang 3 bulan yang lalu kita lakukan pembonsaian. Kemudian berikutnya ini sudah kering ya sahabat, sudah kering. Kita enak sekali nih, tinggal tidak usah pakai sayat mawar karena ini sudah lepas sendiri ya. Kemudian
kita juga belum mampu untuk mengambil ke pelepah ini secara langsung dari pangkalnya, karena nanti semakin ke atas semakin mengecil dan bisa saja nanti tunas yang ini bisa saja nanti patah. Oke, kita lakukan secara perlahan ya sahabat. Kita pertama dari bilik dulu yang paling atas sendiri ya. Kita masih tetap melakukan sayap mawarnya sahabat ya. Sayap mawarnya ini keras sekali memang, karena memang kelapanya sudah terlalu tua ya. Kita lakukan ya, kita lakukan pemotongan ya seperti biasa. Tekniknya sama seperti melakukan pembonsaian pada bonsai kelapa yang kecil sahabat. Tetap melakukan proses pengupasan, melepas daripada pelepah. Ini karena banyak hewannya ini, terutama belalang dan ulatnya, akhirnya pohonnya jadi agak rusak ini sahabat ya. Kita lakukan perawatan, kemudian kita berputar ke berikutnya yang agak tua ya. Kita lakukan sayap mawar juga, mungkin pakai cutter lebih mudah ini ya. Nah, ini untuk membagi jumlah ya sahabat, untuk membagi daripada jumlahnya ya. Seperti ini sahabat, seperti biasa ya. Ya, kita lakukan seperti ini. Ya, kan seperti ini, sama seperti dengan proses penyayatan pada waktu awal. Ya. Ini sudah bertingkat lagi. Kemudian cari lagi pelepah yang agak tua lagi. Ini kita tingkatkan ke atasnya saja sahabat. Karena nanti kalau misalnya kita habisin dari ujungnya, nanti takutnya pada bagian tunas tidak mampu menopang daripada daun ya. Kita ambil kita tetap muter ya sahabat, muter karena mengikuti pelepahnya ya. Tetap muter mengikuti pelepahnya. Salin. Ya, ini berikutnya ya sahabat, masih dilakukan penyayatan. Ini agak lebih susah sahabat, karena memang pohon kelapanya boleh dibilang ya sudah cukup tua, sudah cukup dewasa, maka pelepahnya juga sudah keras, tidak seperti kita membonsai yang sejak dari dini itu.
dari misalnya dari pohon kelapa yang kecil atau dari buahnya, kita lebih sederhana. Tapi kalau misalnya dengan begini yang sudah tua seperti ini, sama saja dengan menyayat pelepah kelapa yang sudah dewasanya. Seperti ini ya sahabat, kita masih menggunakan sayat mawar karena kalau kita potong langsung takutnya nanti akan terkena daripada pangkalnya, terkena bagian yang di dalamnya. Makanya kita ambil secara perlahan, tetap satu persatu. Butuh kesabaran sahabat, memang seperti itulah prosesnya. Iya, kita masih tetap menggunakan yang secara piramida seperti biasa sahabat, tersusun dari bawah ke atas pelepahnya. Maksudnya adalah untuk tetap saling menyangga, maksudnya adalah agar tetap tersangga ya, bisa tertopang ini ya. Nah seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama sahabat. Udah 3 bulan yang lalu kita memang tidak lakukan perawatan, kita masih melihat perkembangannya saja seperti apa. Takutnya nanti kita salah melakukan pembonsaian kemudian pokoknya mati. Tetap kita lakukan masih tersusun dari bawah sahabat. Kita lakukan pengeratan, kita pakai teknis sayat mawarnya seperti biasa ya. Kita bagi-bagi ya, akan lebih mudah sahabat kalau menggunakannya seperti ini ya, karena memang harus secara perlahan. Iya, kita harus sabar, istilahnya seperti itu sahabat ya. Ini muternya juga cukup jauh sahabat, karena melingkar, karena mengitari daripada pucuknya ini ya. Kita coba cari, potong dulu lagi seperti biasa. Iya, secara perlahan, secara perlahan. Nah, lama-lama sampai ke atasnya. Kita bergeser lagi sahabat ke sini ya. Iya, iya, seperti itu. Kita geser lagi ke sana ya sahabat ya. Nanti perapiannya, untuk merapikannya nanti sahabat kalau sudah kelihatan ya. Finishingnya nanti kalau sudah kelihatan. Kita tidak bisa sekali lagi melakukan pemotongan rata dengan yang ini karena kan pelepahnya tersusun, dan kita juga tidak kayaknya sepertinya ini. Sepertinya kalau kita potong di sini di antara berapa senti ini, kurang lebih 3 sentinya, ini nanti akan berpengaruh. Tumbuhnya bisa saja nanti melengkung karena nggak kuat menahan. Kita ambil yang 5 sentinya saja sahabat ya, ambil ke 5 sentinya. Kayaknya nggak kuat kalau pakai cutter, kita tetap pakai pisau ya. Kita kurang sedikit-sedikit lah dulu. Kita bergeser lagi ke sana sahabat ya. Tapi ini kita tidak bisa langsung memotong, takutnya nanti nggak kuat. Apalagi sekarang sudah mulai sering turun hujan, nanti nggak kuat menopang daripada daun dan pucukannya. Kita tetap, kalau nggak kita lakukan sayat mawar, takutnya apa ya, takutnya kena semua. Iya, makanya kita secara perlahan. Inilah fungsinya atau penggunanya daripada penggunaan atau teknis daripada penyayatan dari atas ke bawah, atau sering dikenal dalam bonsai kelapa sayat mawarnya ya sahabat ya. Kita putar lagi ya sahabat ke sana. Sudah cukup lumayan ini
sudah rimbun. Mudah-mudahan saja nanti kita 3 bulan lagi hasilnya sudah cukup bagus lagi sahabat, gitu. Biar ngontenya di pohon kelapa sini aja terus, gitu ya sahabat ya. Iya, nggak jauh-jauh cari bahan ini ya. Kayaknya masih kuat kalau kita ambil di sini. Oke sahabat, kita sudah lakukan finishing dan kita juga sudah lakukan sedikit pembentukan pada masing-masing pelepahnya, agar nanti ketika tumbuh dan pelepah yang nomor terakhir ini, yang paling ujung nomor berapa ini, nomor 4 tumbuh, dia akan membentuk dan kita bentuk untuk mengarah ke arah kamera ini. Mengarah artinya mengarah ke arah sebelah sini. Kita sudah perlakukan atau kita sudah bentuk ke arah sini, jadi nanti akan membentuk apa ya, seperti mekar. Ini hasilnya ya sahabat. Baiklah sahabat, kita sudah lakukan finishingnya dan sepertinya kita sudah selesai pada tahap perawatan dengan cara penyayatan pada bonsai pohon kelapa ini. Hasilnya adalah seperti ini sahabat ya. Hasilnya seperti ini, masih tetap menggunakan teknik seperti awal. Teknik seperti awal yaitu kita sayat secara bersusun membentuk piramida dari pelepah yang paling bawah, kemudian berikutnya naik, kemudian pelepah yang berikutnya sampai dengan ke pelepah yang ada daunnya. Dan ini kita tidak langsung melakukan penyayatan atau pemotongan pada tunas yang paling ujung. Jadi kita sudah lakukan perawatan dan kita juga sudah susun. Ini pelepahnya sudah ada 4 sahabat. 4 ini yang paling bawah sendiri merupakan sisa daripada ujung pada waktu pembonsaian pada tahap 3 bulan yang lalu. Kemudian tumbuh pada pelepah yang kedua ya. Pelepah yang kedua ini sangat pendek sekali nih sahabat ya, perbandingannya ketika masih tumbuh liar. Untuk pelepahnya ukurannya 3 meternya sahabat, seperti terlihat pada video yang lalu. Kalau sekarang dari mulai ujung sini sampai dengan ujung yang ke sini kurang lebih 60 atau 50 cm nya ini sahabat, nggak ada 1 meter. Kemudian pada pelepah yang kedua juga kelihatannya sama ini sahabat. Nah ini yang sudah asli sekali ya, sudah asli sekali. Sama juga, ini malah lebih panjang sedikit, mungkin ada sekitar 80 cm nya dari ujung sampai dengan ujungnya ya. Ini sahabat. Kemudian pada pelepah atau pucuk paling atas sendiri ini, pada bagian ini kelihatannya agak lebih pendek lagi sahabat. Lihat dari belarak-belaraknya ini juga kelihatannya lebih pendek lagi. Dan ini sudah dilakukan penyayatan, sepertinya nanti akan lebih pendek lagi ya. Jadi kalau kita misalnya boleh ambil kesimpulan, misalnya kalau tidak salah dalam proses pembonsaian ini, maka utamanya kuncinya adalah pada bagian ujung pelepah. Pada bagian ujung pelepah rajin untuk melakukan penyayatan. Ini ujung pelepah seperti ini. Jadi kalau misalnya ujung pelepah ini ada yang namanya seperti serabutnya ini, seperti ini, kita tidak lakukan pemotongan, maka secara otomatis
untuk tumbuh daripada tunas yang paling ujung akan lebih panjang dan tentunya besar. Tapi kalau kita misalnya lakukan penyayatan pada pelepas seperti ini, biasanya tumbuhnya akan mengecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembonsaian pada pohon kelapa, mungkin juga pada tanaman yang lainnya, jadi faktor kesuburan mungkin saya tempatkan di nomor berapa. Yang utamanya nomor satunya adalah perawatan, bagaimana agar tanaman itu tumbuh kerdil. Kita juga lakukan pemupukan, artinya biar tanaman ini tetap tumbuh dengan subur. Tetapi kita juga lakukan proses pembonsaian, proses penyayatan sehingga tumbuhnya mengerdil. Jadi saya katakan kurang sependapat apabila tanaman bonsai itu adalah dikurangi istilahnya untuk kesuburannya. Saya lebih sependapat bahwa untuk tanaman bonsai itu bukan dikurangi kesuburannya, tapi pada tingkat perawatan dan pembentukannya. Kira-kira ini pendapat daripada versi daripada serba tanam, dan itu bisa saja salah karena bisa saja lain pembonsai atau sahabat yang lain menggunakan trik dan teknik tersendiri untuk melakukan pembonsaian. Biasa saja pendapat ini adalah pendapat yang salah seperti itu, tapi paling tidak serba tanam sudah melakukan cara-cara yang seperti di video ini. Oke sahabat, kiranya serba tanam sudah cukup melakukan pembonsaian di pagi hari yang cukup cerah ini. Semoga saja harapannya tanaman bonsai pohon kelapa ini dapat tumbuh tetap subur, kemudian juga bentuknya seperti yang kita harapkan, dan syukur lagi mestinya adalah ada buahnya. Jadi di ujung juga di awal jadi sudah disebutkan seperti apa ya, palem botol tapi mempunyai keunikan, buahnya buah kelapa. Itu harapannya sahabat. Oke, serba tanam ucapkan terima kasih telah menonton videonya. Semoga saja bermanfaat, ambil yang baik dan buang jauh-jauh mungkin yang jeleknya atau mungkin yang kekeliruan ataupun kesalahannya. Oke sahabat, serba tanam ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang.